Om Swastiastu. Saya Iwayan Arif Saputra, guru agama Hindu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi untuk siswa kelas 9 yang berada di sekolah saya. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran diferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus kepada konten dan proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan survei analisis kebutuhan siswa melalui grup WA. Di sana saya menyebar Google Form untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar siswa, minat, dan juga profil belajar siswa. Dari survei yang saya sebarkan, saya mendapatkan hasil 57,6% siswa menyukai mata pelajaran agama Hindu, dengan sisanya menyukai IPA, IPS, Matematika, PJOK, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian, untuk gaya belajar, siswa di kelas 9 lebih menyukai gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan disajikan gambar atau video tentang materi ajar. Sebanyak 39,4% siswa menyukai gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar dengan mendengar lewat penjelasan guru. Sisanya hanya 6,1% siswa suka pembelajaran yang kinestetik, yaitu gaya belajar dengan mengerjakan latihan-latihan atau lebih banyak kepada aktivitas fisik. Kemudian, dalam kemampuan siswa di pembelajaran agama Hindu, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, yaitu budaya hidup sehat berdasarkan Weda, sebanyak 60,6% siswa kurang mampu menguraikan, menyajikan contoh, dan menerapkan budaya hidup sehat dalam Weda. Kemudian 12,1% siswa belum mampu sama sekali, dan sisanya sebesar 27,3% siswa mampu menguraikan, menyajikan contoh, dan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat. Dari hasil survei itu, karena siswa kebanyakan masih kurang mampu menguraikan, menyajikan, dan menyebutkan contoh budaya hidup sehat, jadi saya akan lebih banyak menekankan pembelajaran di materi dan sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Terkait dengan pembelajaran, diferensiasi proses, saya mengkombinasikan proses pembelajaran dengan games dan juga dengan kuis sehingga siswa sangat menikmatinya. Terkait dengan diferensiasi konten, saya mengkreasikan materi pembelajaran saya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa masing-masing, seperti melalui video, poster, dan juga penjelasan langsung dari guru. Kemudian, terkait dengan diferensiasi produk yang memiliki kemampuan di bidang menggambar, mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan gambaran. Yang mampu menulis, mereka akan menulis dengan baik. Kemudian ada yang bisa membuat video, mereka akan membuat video pembelajaran. Dan semua itu sangat menyenangkan bagi siswa. Mari bersama-sama kita saksikan proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Panganjali. Om Swastiastu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Jun. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak baik-baik saja? Tidak. Baik. Jadi apa yang kalian lakukan selama liburan Idul Fitri kemarin? Belajar. Ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, di sana. Angkat tangan sebelum menjawab. Katakan sebelum jawab. Mary. Menghargai orang yang sedang bicara dengan cara mendengarkan. Oke, lagi. Jadi hari ini Pak minta kalian belajarnya yang tenang, santai. Relax materi. Kita akan mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Kita akan perhatikan di slide-nya. Apa itu budaya hidup sehat? Ya, jadi coba. Menurut saya, budaya hidup sehat itu adalah kebiasaan diri melakukan hal-hal positif. Oke, baik. Jadi hari ini
kita akan belajar materi baru. Ya. Nah, dalam kegiatan hari ini kita akan melewati berbagai hal. Yang pertama nanti akan ada penyampaian materi, kemudian ada diskusi kelompok yang menarik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Kalian bisa menguraikan budaya hidup sehat dalam kitab Weda, dan juga kalian bisa menyajikan contoh budaya hidup sehat. Dan penilaian yang kita lakukan hari ini, yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian juga ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuannya. Kita akan ada tes evaluasi nanti di akhir ini. Buat tulang punggung tegak lurus, badan dan kepala tegak. Silakan perlahan buka kedua mata dan tetap tenang. Bagaimana cara Dwi menanggapi perasaan temannya yang senang? Apa yang akan Dwi lakukan ketika melihat temannya dalam keadaan senang? Merasa senang juga melihat teman yang senang, lebih damai. Kita akan masuk ke materi inti, tapi sebelum kita masuk ke materi, siapa yang sebelum berangkat dari rumah punya masalah kesehatan? Ada? Ya. Ada ya? Apa? Mah deh saya. Mah. Oke. Dia punya penyakit mah. Jadi semua permasalahan kesehatan yang kalian bawa dari rumah, kita akan pelajari hari ini bagaimana cara mengatasi penyakit itu. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini selain bermanfaat untuk kehidupan kalian, juga ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Misalnya di IPA ada sistem pencernaan nanti. Nah, sekarang Pak berikan kalian kebebasan untuk memilih cara belajar kalian itu seperti apa. Oke, baik. Sudah Pak share di grupnya. Silakan yang suka menonton video buka videonya. Yang suka melihat poster baca posternya, dan yang di buku silakan baca buku. Itu adalah materi pendahuluan kita untuk pembelajaran hari ini. Jadi kalian, itu adalah materi pendahuluan kita tentang budaya hidup bersih dan sehat dalam kitab suci Weda. Nah, sebelum ke pembelajaran, sekarang Pak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Secara umum, hidup sehat, wihara, dan 3, pausada. Cara-cara hidup sehat dalam video tadi. Coba angkat tangan. Menjadi tangan. Tidak minum minuman yang beralkohol dan tidak merokok. Iya, luar biasa. Tangan. Pertanyaan terakhir, apa tujuan dari video itu? Selain untuk mengenal apa itu budaya hidup sehat, video ini juga menurut saya untuk mengajak kita agar termotivasi untuk melakukan pola hidup sehat. Mari kita menganalisa. Silakan kalian pilih beberapa gambar yang ada di depan. Oke, satu orang satu gambar saja. Silakan. Coba Revan. Revan yang mana? Gambar nomor 1. Nomor 1, gambar apa itu? Gambar buah-buahan. Jadi suka ada buahan. Ya. Apa alasannya? Karena saya sering makan buah-buahan dan badannya jadi sehat. Dari semua yang sudah kita lalui, sebelum Pak lanjutkan, ada yang bertanya. Kak, saya punya kebiasaan dulu. Saya kan suka begadang, terus main HP di ruangan yang gelap. Tapi saya nggak bisa menghilangkan kebiasaan dulu itu. Gimana sih caranya biar hilang itu kebiasaan dulu? Yang namanya kebiasaan itu susah sekali dihilangkan, karena kita sudah seperti terprogram melakukan itu berulang-ulang, kan seperti itu. Iya. Saya diterima? Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak punya ice breaking untuk kalian. Yes, Ada 3 hal, yaitu ahara. Ahara itu adalah memilih makanan yang sehat. Memilih makanan yang sehat. Wihara ini adalah berperilaku wajar. Perilaku wajar itu kalau kita lapar kita makan. Kalau kita ngantuk tidur. Minum ramuan herbal. Misalnya seperti jamur. Ya, ayo, masih ada? Harus ada? Benar. Dan di sini wihara. Kuning. Kalau merah, beda merah. Kalau waktunya hanya 20 detik. Kalian perhatikan, sudah semua melihat LKPD-nya? Sudah. Kalian cari yang LKPD 2. Itu soalnya ada di sana.
di dalam menjawab diskusi ini, Pak berikan kalian kebebasan dalam cara kalian menampilkan presentasinya nanti. Ya, kalian bisa membuat dalam bentuk tulisan, bisa presentasi langsung, bisa berupa gambar atau poster, bisa berupa lukisan, bisa juga berupa video. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu Ayurveda. Dalam kitab Ana, Ahara ini menganjurkan kita untuk menjaga pola makan. Lukisan yang kami buat di sini ada buah-buahan. Jadi ahara tersebut adalah Jogging bisa membuat fisik kita menjadi kuat dan sehat. Produk-produk yang sangat luar biasa, mulai dari tulisan, presentasi juga luar biasa, ada video, gambar, poster, dan itu sudah mencerminkan minat bakat kalian masing-masing. Pertama dulu bahwa dalam budaya hidup sehat itu ada 3, ada Ahara, Wihara, Ausada. Silakan kembali ke posisi semula, kita akan adakan tes evaluasi. Pak akan share linknya di grup kelas, silakan disimak. Buku yang lainnya tolong ditutup dulu. Jadi nilainya bagus-bagus sekali, 180, 90. Oke. Jadi semuanya di atas KKM 70. Jadi hal lanjut yang akan kita lakukan seharusnya kalau ada di bawah KKM kita harus mengadakan remedial. Tapi semuanya ada atas KKM, jadi kita hanya perlu melakukan penanyaan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dede. Memilih makanan yang sehat, Pak. Oke, disebut dengan Ahara. ahara. Oke, lagi. Nah, berikutnya contoh-contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, kalau ahara apa contoh nyatanya? Ya, Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi. tidak menahan kencing, tidur tempat waktu. Akan kita refleksikan kehidupan kita hari ini. Yang pertama, kalian senang nggak hari ini? Senang. Mana bagian yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Game. Gamenya? Ya. Kalian gamenya? Saat presentasi. Presentasi juga. Apa yang ingin segera kalian lakukan? Tidurnya tidak teratur, sekarang kita berusaha untuk mengubah pola tidur kita menjadi tidur yang teratur. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi luar biasa sekali respon kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi Pak harap di pelajaran apapun kalian teruskan respon-respon positif dalam diberikan pertanyaan, disuruh menjawab ya. Karena itu adalah bagian dari pengalaman kita agar kita bisa mengisi diri. Nanti bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita seterusnya. Luar biasa pelajaran hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya minggu depan kita akan langsung penerapan budaya hidup sehat dengan melakukan yoga asana. Terima kasih untuk hari ini. Kita segera akhiri dengan berdoa dan kita tutup dengan para bersama. Berdiri. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai.